warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisma, semester 6 Universitas Muhammadiyah Bone. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekonomi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di lingkungan alam sekitar kita, kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera. Ada pula menurut Sukanto Reksodiprodjo, sumber daya alam adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi di mana kita menemukannya. Sumber daya alam meliputi semua yang terdapat di bumi, baik yang hidup maupun benda mati yang berguna bagi manusia. Terbatas jumlahnya dan penggunaannya, memenuhi kriteria-kriteria teknologi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan sifat perubahannya. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu tumbuhan, hutan, dan hewan. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, minyak bumi, batu bara, timah, gas alam, dan lain-lain. Terakhir, sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya, yaitu cahaya matahari, angin, tanah, dan air. Ada pula sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang sifatnya terbatas namun dapat pulih kembali, yang berarti bahwa setiap pengurangan yang disebabkan kematian maupun penangkapan akan dapat pulih kembali sumber daya tersebut ke tingkat produktivitas semula. Namun di sini juga kita perlunya perhatikan aspek ekonominya, yaitu bagaimana menghasilkan keuntungan ekonomi yang optimal bagi pelaku usaha dan untuk masyarakat. Selanjutnya yaitu sumber daya hutan. Hutan adalah bagian dari lingkungan fisik kehidupan manusia yang fungsinya berbeda-beda sesuai dengan tahap perkembangan ekonomi masyarakatnya. Untuk zaman dahulu, hutan dianggap sebagai barang bekas yang bisa dimanfaatkan oleh setiap orang untuk membuka lahan yang akan dijadikan sebagai lahan pertanian ataupun tempat tinggal. Selanjutnya yaitu sumber daya air. Pemanfaatan sumber daya air berkaitan dengan perubahan jumlah dan dinamika penduduk. Dalam keadaan persediaan air segar yang semakin terbatas penggunaannya, masih banyak kelompok masyarakat yang beranggapan air sebagai anugerah Tuhan yang dapat digunakan secara bebas dan cenderung berlebihan. Meningkatnya permintaan akan air diakibatkan oleh: pertama, meningkatnya jumlah penduduk yang pesat, terutama di kota-kota. Selanjutnya, meningkatnya urbanisasi yang berakibat peningkatan standar hidup. Dan terakhir, terjadinya pertumbuhan yang pesat dalam produksi barang dan jasa yang berhubungan dengan air. Next, sumber daya tanah. Tanah sebagai sumber daya yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Tanah selain sebagai aspek tanah atau soil, tanah dapat dilihat sebagai lahan atau space, tempat orang tinggal, lahan memproduksi hasil-hasil pertanian dan penghasil bahan mentah lainnya. Oleh sebab itu, tanah mempunyai fungsi jamak, yaitu sebagai faktor produksi untuk menghasilkan bahan mentah dan energi. Kedua, sebagai bahan konsumsi terhadap tanah, dapat mempunyai hak kepemilikan yang eksklusif dan bisa dialih tangankan, yang semuanya berkonotasi hukum. Dan yang terakhir, energi. Produksi energi di Indonesia sementara ini berasal dari minyak bumi, gas alam, batu bara, tenaga air, tenaga nuklir yang masih kecil, dan tenaga surya. Perlu disadari, selain minyak bumi, gas, batu bara, dan tenaga air, pemakaian kayu bakar masih diperkirakan menyamai penggunaan minyak bumi atau bahkan lebih besar. Ya, itulah tadi penjelasan singkat tentang ekonomi sumber daya alam yang sempat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada saran dan kritik, silahkan komen. Dan terima kasih telah menonton video ini.